Halo teman-teman, selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Hari ini saya berkesempatan Panggil lo bertemu. Icun? Iya, Oke. hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Anton Ismail. Pak E, Yuk. apa kabar Pak E? Baik, Sehat? terima kasih, sehat. Makasih ya Pak E atas waktunya. Sama-sama. Jadi sebenarnya nggak perlu profiling sih, tapi saya selalu membukanya dengan profiling gitu. Saya mengenal Pak E tentunya sebagai seorang fotografer, seniman, dan juga pengajar, dan juga yang terpenting buat saya adalah di tahun 2025 kemarin tuh jadi mentor saya di kelas pagi. Saya langsung pertanyaan pertama Pak E. Ini pertanyaan yang sebenarnya menjadi basis akhirnya saya mau nanya ke Pak E gitu. Karena kayak di pertengahan tahun 2025 tuh Pak E pernah posting obrolan sama seorang gitu, terus ada kalimat leader stand alone. Jadi stand alone. Iya. Itu maksudnya apa sih Pak E? Yang bisa membuat orang secara umum tuh mengerti apa yang dimaksud dari leader stand alone itu sendiri. Jadi, oke. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, gua Anton Ismail yang memang pertama kali orang mengenal saya adalah seorang fotografer karena memang saya memotret di industri dari tahun 2000, tahun 2000 ya, tahun 2000. Kemudian 6 tahun setelah itu saya mendedikasikan diri untuk berbagi, ngajar di kelas pagi sampai sekarang, makanya ketemu Icun di situ. Nah, balik ke pertanyaan tentang leader stand alone. Ya, selama gua mengajar, ini ada hubungannya dengan gua mengajar ya. Banyak sekali kayak apa yang gua lakukan itu adalah gua mencari kata-kata yang tepat ya untuk menyampaikan pesan. Mungkin itu pesan gua yang gua alami secara langsung dari pelajaran hidup gua, ataupun pesan yang berantai dari orang lain ya. Dan pesan-pesan itu kan biasanya hadir karena sebuah pertanyaan. Pertanyaan akan Pak kapan sih kita harus menentukan bahwa kita tetap berjalan atau kita menunggu teman kita, nengok ke belakang dulu apakah gua di jalan yang benar, kayak gitu loh. Terus banyak sekali pertanyaan juga, gimana sih untuk bisa berhasil, bagaimana agar gua bisa mendapatkan apa yang gua mau, kayak gitu. Dan semua pertanyaan yang leadingnya itu menurut gue satu itu adalah lo cuman butuh diri lo kok untuk lo bisa mencari dan menemukan jawaban semua itu. Jadi memang kita makhluk sosial ya, kita ya. Di sebelah gua ada Icun punya teman, kemudian ya kita punya orang-orang yang mungkin komunitas kecil kita, keluarga kita, but at the end siapa diri kita tuh yang bertanggung jawab ya kita sendiri gitu. Makanya gue selalu bilang ya, leader stand alone, bahwa kita memimpin diri kita dan kita pengen gue pengen mengingatkan bahwa lo tidak harus dapat dukungan dari siapapun lo ya. Tapi ya ini kita nggak ngomong tentang melanggar hukum ya, tetap kita di dalam koridor norma-norma tersebut, tapi ya tentang mau kita ingin berkarya ya, dalam konteks berkarya ya kita ingin membuktikan sesuatu sama itu tidak merugikan orang lain ya. Kita tidak butuh sebuah izin dari orang, tapi juga sebuah pembuktian, dan dalam masa pembuktian itu adalah masa-masa paling loneliness atau masa-masa paling kesepian, karena pada saat lo belum berhasil, lo nggak punya temen bro. Tapi pada saat lo berhasil, mungkin orang akan applause ke lo, mungkin orang akan nyembah-nyembah ke lo, anjing gila lo ya, kayak gitu, lo keren kayak gitu. Tapi untuk mencapai ke situ kan ya nggak ada orang yang peduli menurut gua. So leader stands alone. Jadi
Kenapa harus nunggu orang lain untuk lo bisa memutuskan keputusan lo sendiri? Itu sih. Ya itu hal itu cukup sepakat sih Pak ya, maksudnya bahkan di dalam proses apapun gitu ya, proses belajar untuk membuktikan suatu tuh memang it's a lonely process gitu. Tapi di luar itu gitu, Pak juga menceritakan tadi itu jadi salah satu hal dalam sebagai pengajar gitu untuk bisa mengkomunikasikan pesan itu gitu. Tapi saya mau tanya, pertama kali kelas pagi dibentuk tuh tahun berapa ya Pak ya? Yang tadi saya bilang tahun 2006. Kelas pagi kan hadir, dibentuk, bukan dibentuk tapi accidentally terbentuk dari berkumpulnya 3 orang teman-teman yang interest akan fotografi. Dari situ kita mulai bertukar pikiran, belajar. Sampai sekarang itu udah growing and growing, lebih besar lagi gitu. Tapi pemantiknya hingga akhirnya Pak M menjadi seorang pengajar itu apa Pak ya? Keresahan apa yang Pemantiknya adalah kebutuhan gue untuk belajar dari semua orang, itu as simple as that. Misalkan ya pada saat saya berada di depan kelas bukan berarti saya tahu semuanya, tapi itu kebutuhan saya untuk belajar dari kalian, belajar dari kebodohan kalian, dan juga kalian belajar dari kebodohan saya, karena saya tidak selalu ngajar dari apa yang saya bisa, tapi saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya untuk saya sampaikan ke kalian. Ini kebodohan gue ini loh, lo jangan ulangin lagi ya. Contohnya kayak gitu gitu ya. Making mistakes atau melakukan kebodohan tuh seberapa penting sih Pak dalam proses belajar? Well, bukan hanya penting lagi, tapi itu proses. If you like it or not, itu harus dilewatin. Bukan masalah seberapa penting, tapi ya lo harus ngelewatin itu. Gini deh, orang mau lari, cut my finger, apakah dia bisa langsung lari? Ya enggak, maksudnya lo kecil, umur 1 tahun lo belajar jalan, cut my finger kalau lo nggak jatuh pada saat lo belajar jalan sebelum you actually run, gitu kan. Jadi ya itu adalah proses yang nggak mungkin lo skip atau lewati. Jadi kalau lo misalkan takut untuk buat salah, lo ngelawan kodrat bro, anjir. Lo nggak akan maju, lo tidak akan maju kayak gitu loh. Mau salah kok malu kayak gitu. Jangan malu. Tapi ini Pak, maksudnya kan semakin kita dewasa gitu, mungkin waktu kecil sampai remaja itu tuh masih ada kayak apa ya? Oke, gue buat salah, gue masih bisa ditopang sama support system ya, teman-teman, keluarga semacam itu gitu. Karena memang masanya. Tapi ketika udah dewasa, udah mulai berkarya, udah mulai bekerja gitu, Pak E sendiri gimana cara mengatasi ketakutan itu atau mempelajari dari kesalahan-kesalahannya? Baru tadi gue tuh nulis, ya kan, itu masih ada di situ bahwa yang gue bilang itu adalah mesin utama gue itu adalah 150 cc bro, mesin kecil, tapi itu ngesotnya ke sana kemari gitu loh. Karena mesin gue terbuat dari anak kecil, ya mesin anak kecil lah gitu. Apa ya? Yang gue syukuri itu adalah umur anak kecil gue itu berlanjut panjang gitu loh. Kalau anak kecil kan misalkan jatuh, dia mah nggak malu kayak gitu, paling nangis tapi nggak malu kayak gitu kan. Nah gue tuh kayak gitu, gue tuh nggak punya malu kalau misalkan gue buat salah, karena itu adalah gue sangat meyakini bahwa itu adalah hal yang sangat wajar kayak gitu. Even kayak misalkan gue baru belajar musik, alat musik, belajar gitar, belajar ngelukis, belajar walaupun ngelukis sudah dari kecil, tapi kayak terus belajar ngedit apapun itu. Dan orang, Pak kok belum kena ya, kok masih kayak gini. Iya, proses gue baru sampai situ gitu. Tapi I will make sure bahwa
gue mencurahkan pemikiran gue, angle gue, perspektif gue di dalam pengkaryaan gue. Itu jadi penting. Jadi gue selalu ingin meninggalkan jejak ya, pada saat gue berkarya, bukan hanya di fotografi, bukan hanya di pengkaryaan menggambar atau membuat sesuatu. Itu gue selalu ingin menceritakan tentang perspektif gue untuk menjadi sebuah diskusi, yang diskusi itu akan memantik pertanyaan dan akhirnya akan terjadi penemuan dan pertanyaan baru. Menurut gue itu. Dari pemaparan itu gitu, kan Pak E juga bercerita waktu mengajar gitu tentang relevansi. Dan apakah maksudnya dari apa yang Pak E lakukan gitu untuk terus berkarya, untuk karena kan tadi ada orang bilang kok belum kena ya. Nah, apakah si relevansinya itu juga jadi bahan bakar buat Pak E untuk terus berkarya menyentuh orang? Oh iya, sebagai makhluk sosial, saya ingin terus terkoneksi dengan zaman ya. Relevansi itu selalu saya cari ya. Kenapa? Kesadaran saya hadir di zaman ini, ya kan? Kesadaran bahwa saya ada di tengah-tengah kalian yang mungkin ini kalian itu adalah teman-teman yang berusia 19 tahun, 20 tahun, 25, 30, ya kan? Dengan pengalaman dan latar belakang kalian dan perspektif kalian masing-masing, ya. Kalian itu itu adalah kalian tuh penggerak dunia ini pada akhirnya nanti, pada saat kalian sudah mempunyai power dan sekarang pun kalian sudah sebenarnya memiliki power yang luar biasa kalau kalian tahu titik syarafnya untuk keberhasilanmu itu di mana, kayak gitu loh. Jadi menurut saya ya, untuk saya sekarang saya berpikiran tentang legacy, bagaimana saya kalau orang Jawa bilang bukan kuminter, bukan sok pinter, tapi juga saya ingin menunjukkan pengalaman saya ke kalian, bukan pengalaman yang saya bisa sesuatu, tapi juga tentang yang saya bilang tadi, kesalahan-kesalahan saya, kebodohan saya, untuk nanti kalian perbaiki lagi. At the end kan kalian yang menjalankan dunia ini terus, dan setelah itu teman-teman di bawah kalian, kayak gitu kan. Agar dunia ini bisa lebih baik lagi gitu. Tapi berbicara tentang relevansi kan ya, kita semua makhluk sosial, manusia di Indonesia sendiri ada berjuta-juta manusia gitu. Yes. Dan kayaknya saya sendiri merasanya untuk ketika berkarya untuk menyentuh sepersekian orang aja tuh susah gitu. Gimana caranya kita bisa memilih relevannya ini ke orang yang kita mau gitu. Apakah memang kita harus memilih untuk relevan pada sekelompok orang, atau kita mencoba untuk menjadi relevan bagi siapapun? Ya kalau menurut saya sih ada satu hal yang namanya keterbatasan manusia menyerap sesuatu ya. Walaupun kamu sudah bicara segamblang mungkin, mengkomunikasikan segamblang mungkin, semenarik mungkin, masih aja ada yang belum jelas, masih aja ada yang tidak tertarik. Kenapa? Karena pengalaman setiap manusia itu berbeda-beda latar belakangnya, karena edukasi manusia, karena perspektifnya berbeda-beda, kayak gitu loh. Kenapa? Karena mereka lahir di tempat yang berbeda, bokapnya lain, pemikirannya lain, udah, masalahnya lain juga. Ya, kenapa lo capek-capek ingin membahagiakan semua orang, ya kan? Nah, makanya nggak bakal bisa. Tapi apa yang bisa kalian mulai, kita mulai itu adalah coba lebih mikirin apa sih yang kamu ingin bicarakan. What do you believe in? Apa yang kamu percaya bahwa kamu harus menceritakan ini ke orang, and why, kenapa, itu, ya kan? Nah, dari situ, pada saat kamu sudah bisa mulai menceritakan tentang what do you believe in dan mengapa orang harus mengamini atau mengikuti atau menerima pendapatmu,
dan akhirnya ada satu orang mulai terkoneksi, diskusi, 2 orang, 3 orang, and then ya akan berkembang. Dan satu hal yang lo harus pegang itu adalah ya lo harus bertanggung jawab, lo harus memberikan sebuah impact. Yang gue selalu bilang juga kan, ya why, kenapa orang harus dengerin lo? Ya kalau misalkan lo bisa memberikan sebuah impact positif atau yang dibutuhkan oleh lawan bicara lo atau orang lain, walaupun itu lingkaran kecil ya, and then lo sudah, artinya lo udah bicara hal yang konkret dan merubah hidup manusia. Pada saat lo udah merubah itu berarti ya lo perlu dikasih validasi, ya kan? Bukan ngomong doang, ya. Yang artinya itu tadi itu gue bilang itu adalah what do you believe in. Artinya lo kalau misalkan percayakan sesuatu, lo akan terus menerus melakukan itu. Lo akan terus menerus walaupun itu ada tantangannya, masalahnya, lo akan terus mengucapkan itu. Lo akan terus melakukan pengkaryaan, akan terus mengucapkan opini-opini lo, ya. Begitu sih. Sebagai seorang pengajar pasti kan banyak ya Pak ya, dari tahun 2006 sampai sekarang yang pasti banyak juga yang sudah berhasil gitu. Dengan kelas pagi membuat pameran, setiap kelasnya selalu setiap ketika kelasnya berakhir tuh dibikin pameran. Apakah itu juga salah satu bentuk validasi yang Pak E coba berikan kepada siswa-siswa hingga untuk memupuk rasa percaya dirinya untuk bisa lebih baik lagi? Yang pas akhir apa ada? Ya pameran gitu. Pameran ya, oke. Ya sebenarnya pameran sebenarnya kan itu ya apa ya? Iya sebenarnya perayaan kayak penghargaan untuk individu yang ada di dalamnya yang gini loh. Gue tahu bahwa tidak semua orang belajar itu karena keinginan dia, tapi mereka belajar itu karena mereka melawan kemalasan dia. Ada juga. Nah, sebenarnya pameran di akhir kelas itu sebenarnya adalah gue ingin memberikan sebuah penghargaan kepada setiap siswa untuk hal yang telah mereka lewati, katakan setelah sebulan atau 6 bulan, 7 bulan benar-benar jungkir balik atau melawan kantuk, melawan apapun. Sebenarnya itu kan yang harus dihadapin. At the end kita bukan hanya belajar tentang memotret, kita bukan hanya belajar tentang bagaimana presentasi, membuat konten, tidak. Kita belajar melawan malas kita, melawan inkonsisten kita, belajar untuk mempertanyakan kepercayaan kita, dan lain-lain. Gitu sih. Ya, inkonsistensi adalah musuh utama ketika kita berkarya. Tidak. Enggak. Orang bisa konsisten, kenapa? Dan orang kenapa tidak konsisten? Itu ada akarnya menurut gua. Boleh diceritakan Pak? Iya, jadi menurut gua kayak konsisten bukan musuhnya, tetapi apa yang harus diingat itu adalah musuh kita itu adalah kita tidak mempunyai sikap atau kepercayaan kita. Kalau kita percaya akan sesuatu, udah percaya akan sesuatu nih, pasti kita akan konsisten, ya kan? If you believe in something, kalau gue percaya bahwa satu-satunya cara gue bisa jadi lebih baik, orang bisa jadi lebih baik, itu adalah dengan mengajar dan berbagi, gue sangat percaya itu. Mau sampai kapanpun, dimanapun, gue akan terus ngajar. Itu kan karakter ya Pak, akhirnya membentuk sebuah karakter pada akhir proses belajar itu. Pak E dengan kelas pagi, siswa udah berbeda-beda generasi, angkatannya udah banyak gitu. Berdasarkan observasi dan interaksi Pak E, setiap generasi itu punya kualitasnya masing-masing nggak sih Pak E? Atau bukan kualitasnya masing-masing, setiap generasi mempunyai latar belakang kondisi zaman yang mempengaruhi pola pikir mereka. Ya, itu sih. Dan yang kontras di tahun lalu 2025 apa hingga akhirnya Pak E membuat kelasnya berbeda gitu kan? Ya, apa ya? Sekarang anak-anak sekarang ya, tahun 2025 itu kan
pengaruh dari apa ya, keadaan ya. Kelas pagi selalu kurikulumnya dan metodenya berubah-ubah. Jadi berubah-ubah itu mengikuti dan merespon zaman. Sebelum tahun 2025 itu kita pernah sama-sama mengalami keadaan yang namanya COVID ya, di mana kita hidup dalam sebuah keterbatasan sosialisasi ya. Kita hanya diam di rumah, diam di tempat, bergumul dengan gadget kita lihat musik lewat layar handphone kita, laptop kita ngobrol sama teman kita lewat laptop kita, yang itu membuat bahwa yang tadinya kita mempunyai skill sosial dengan orang banyak, itu kita semakin terbiasa untuk tidak seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita mempunyai sebuah bubble kecil, teman-teman kita sendiri yang kita pilih, kita nyaman dengan siapa. Bisa aja itu bukan, kalau dulu kan di kampung, satu kampung gitu loh, atau satu sekolah kayak gitu. Tapi teman-teman sekarang bukan satu sekolah lagi, bukan satu kampung, tapi kadang beda kota, tapi kesenangannya sama. Yang makanya itu dari sebuah komunitas yang jumlahnya orang banyak, itu sudah tidak model lagi. Mereka sangat spesifik. Mereka memilih individu-individu yang sedikit, namun mereka klop kayak gitu loh. Makanya karakter teman-teman di kelas pagi ataupun yang lainnya juga di generasi sekarang itu seperti itu. Karena mereka juga mungkin terpengaruh dari sosial media ya. Itu yang membuat karakter sifat manusianya juga berbeda-beda menurut gua. Dan itu akhirnya kenapa Pak Em membedah kelas-kelasnya menjadi lebih spesifik. Lebih spesifik, betul. Saya membedah kelasnya lebih spesifik, lebih singkat, orangnya lebih sedikit juga. Lo nggak kenal aja pada gini, refleksi gini deh. Dulu kita pernah melewati zaman YouTube, ya, era YouTube. Orang melihat tuh panjang, katakan 15 menit, 7 menit masih aman. Sekarang lihatnya apa? TikTok. 3 detik nggak nyampe. 3 detik nggak nyampe, ditinggal sama anak-anak, udah beres loh. Iya kan? Sifatnya kayak gitu sekarang. Lo tau nggak dulu zaman dulu iklan TV itu bisa 5 menit. Satu iklan bisa 5 menit, iklan yang serius gitu loh. Sekarang boro-boro 30 detik, 7 second, iya kan? Itu. Pak ya itu kita ngomongin ada perubahan-perubahan. Iya. Sebagai Pak juga sebagai perkarya di situ yang melakukan aktivitasnya. Pernah punya kesulitan nggak sih Pak untuk merespon zaman gitu? Kesulitan untuk merespon zaman. Oke, sebelum saya ngomong saya tutup dulu pintunya. Iya. Oke, lanjut lagi. Apakah Pak pernah punya sebagai seorang pelaku di industri fotografer dan ya punya production house gitu, perubahan yang tadinya iklan dari 5 menit, 3 menit menjadi 30 detik, foto yang tadinya harus lebih deskriptif jadi lebih ekspresif sekarang? Oh enggak, saya nggak punya kesulitan. Saya tidak punya kesulitan. Kenapa? Ya untungnya saya bergaul dengan dengan kalian gitu loh, setiap hari gitu loh. Jadi si Iksan, si Icun nih dengerin musiknya kayak gini, oh dia main musiknya kayak gini ya, oh anak-anak sekarang kayak gini ya, kayak gitu ya kan. Ya udah, itu ya mungkin jadi part of keseharian gua gitu. Jadi ya itu artinya setiap hari belajar kan gitu. Jadi saya bayangin nggak kalau misalkan gua itu om-om, bapak-bapak PNS yang pagi ngantor sampai sore itu langsung pulang ke rumah. Mungkin
bapak-bapak PNS yang setelah habis kerja nongkrong di mana tempat kopi ketemu sama anak-anak muda beda ya kayak gitu ya. Tapi bisa bayangin nggak? Pasti sulit gitu loh untuk mencerna gitu loh. Gitu kan? Iya sih. Gitu. Apakah yang akhirnya perubahan-perubahan itu juga melahirkan berkembangnya kelas pagi ke arah kelas pagi pangan? Kan itu sebuah dunia yang berbeda lagi. Oh iya, pangan. Bicara tentang pangan tuh, kelas pagi pangan, ya banget menurut gua. Ya. Kenapa ada di kelas pagi pangan? Karena itu merespon zaman juga. Merespon ya, gua selalu merespon. Apapun yang gua lakukan, itu kayak misalkan fotografi, atau melukis, atau memasak. Itu adalah respon gua terhadap medium untuk berkomunikasi. Itu hanya sebuah medium berkomunikasi. Dan siapa sih yang nggak relevan dengan makan? Semua orang makan, ya kan? Bahkan kayaknya orang lebih mikirin gue mau makan apa daripada gue mau ngapain. Maksudnya di luar itu. Iya. Gitu. Kayak itu tujuan Iya. utamanya untuk. Iya betul. Misalkan baru bosan, aduh gue bosan ya, ngapain ya? Nongkrong ngopi, makan apa ya? Kayak gitu kan? Gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi hal yang menarik tuh. Tapi gimana apa ya? Apa korelasinya antara merespon zaman dan juga makanan gitu Pak dan pangan? Iya, makanan ya. Makanan itu adalah apa yang ada rasanya di atas piring kita. Tapi kayak yang kita bicarakan ini bukan hanya makanan tapi pangan, sebuah sistemnya. Sistem bagaimana ada makanan hadir di atas piring itu gitu loh. Jadi korelasinya apa? Pernah dengar nggak? Cara memasak atau makanan atau pangan di sebuah daerah itu mencerminkan kebudayaan dan pola pikir orang tersebut. Iya. Contohnya bagaimana orang Bali mengolah masakannya. Katakan mereka membuat sambalnya, bumbu basa genep, mereka itu dicop, dipotong-potong, tidak diulek seperti orang Jawa. Terus mereka menggunakan bumbu-bumbu yang fresh. Kalau misalkan orang Jawa itu dimasak yang lama, kayak gitu, diendapkan lama, dimasak yang lama, kayak gitu. Mana yang lebih baik? Ini bukan tentang lebih baik atau tidak, tapi bagaimana pola pikir yang terbentuk dari sebuah keadaan geografis atau kondisi-kondisi tertentu sebelumnya. Jadi ya, bicara tentang pangan, bicara tentang bagaimana cara kita makan, menghadirkan makanan kita, itu sama dengan kita juga bisa mengerti pola pikir manusia dan kebudayaan manusia. Artinya bagaimana kita mengerti makanan, artinya kita berusaha untuk mengerti dan bagaimana relevan dengan kebudayaan tersebut. Paham? Dan selanjutnya kan ya di warung Fotpop ada warung Pae, makan ada babi tong juga. Satu hal yang kentara adalah hampir seluruh masakannya itu diproses dengan cara diasap. Dan karakternya itu sangat khas asapnya gitu. Menurut saya. Oke. Kenapa Pak memilih untuk mengasap? Maksudnya ya kita tinggal saat ini ada di Jakarta yang begitu terkenal dengan fast pace. Sementara asap kan prosesnya Proses yang sangat lama. 6 jam ke atas lah ya. 8 jam tuh. Iya. Gua ngasep. Kenapa memilih itu dan ya, ceritanya tuh datangnya dari mana gitu ya Irfan? Udahlah kita bikin masakan di sini. Ceritanya dari mana? Bahwa itu gue pernah sakit tuh. Kerjaan gue motret nih, ada hubungannya juga nih. Kerjaan gue motret. Pas motret produksi, sama tim gue dulu, sama klien suka dibeliin kayak fast food tuh. Dibeliin pizza, ayam goreng, macam-macam lah, yang gampang didapat kayak gitu. Nah, gue jatuh sakit tuh. Jatuh sakit, gue mikir, anjir, gue tuh pengen tetap makan enak, ini gimana ya, kayak gitu. Dan akhirnya gue melihat tuh kayak misalkan ada dua hal, kenapa gue asap.
Nah, di dalam proses pengasapan itu karena slow cooking yang tadi kayak misalnya sampai 8 jam, itu pada saat kita memasak itu kan ada kaldunya, itu ada cairan di dalam dagingnya itu ya, atau protein itu ya. Pada saat kita mengasap itu terjadi sebuah proses pematangan yang sangat lambat. Dan pada saat ada di luar ada garam yang kita kasih, kemudian ada cairan protein perlahan keluar secara pelan banget, dan pertemuan antara garam dan cairan protein itu menimbulkan sebuah rasa umami yang itu bisa gue katakan itu kita bisa ya rasanya kayak MSG natural kayak gitu. Satu itu nambah sedap. Dan yang kedua itu gue mempunyai memori bagaimana gue pas dulu TK Lebaran, gue balik ke Kalasan tempat nenek gue. Sampai Kalasan biasanya jam 2 malam, jam 1 malam dini hari, dan pagi-pagi kebangun karena aroma asap dari dapur nenek gue. Jadi sebuah masakan enak apa enggaknya itu juga tergantung dari memori kita tentang masakan tersebut. Jadi ya ada dua hal itu. Kenapa gue mengolah itu pakai cara asap kayak gitu. Ya. Satu hal yang menarik dari Pak E gitu, dari sudut pandang saya adalah bagaimana cara Pak E bisa bercerita dengan detil. Itu saya merasa untuk punya kemampuan itu ada faktor sensitivitas, observasi, dan yang akhirnya mengasah kemampuan itu. Mungkin pertama-tama Pak E apakah merasa dari dulu punya sensitivitas akan enggak. Gue semakin bisa bercerita dengan detail pada saat semakin gue mengerti tentang arti kata empati. Jadi kayak gue pada saat gue ngomong gini, kayak gue berusaha untuk membayangkan atau melihat gerak-gerik lo, atau melihat ke arah kamera dan membayangkan siapa yang melihat. Oke, ini orang ngomong apa ya, dia kira-kira mau tahu apa ya, ini kayaknya ngomong gue boring apa enggak ya, kecepatan apa enggak ya, kayaknya segalanya. Jadi pada saat semakin gue tahu gue nggak sukanya apa, atau gue semakin lama hidup, yang artinya kayak gue menekankan empati ya, mau kepada siapapun ya, semakin gue kayaknya gue harus ngomong lebih detail lagi, kayaknya gue harus ngomong lebih keras lagi, lebih cepat lagi, gue kayaknya harus ngomongin hal yang jangan yang boring dong, hal kayak gitu sih. Tergantung sama target audiens juga sih. Yeah. Apakah pengalaman Pak E, pengalaman hidup Pak E sebagai fotografer dan banyak hal yang dilakukan oleh Pak E, bertemu banyak orang, itu juga yang membentuk Pak E akhirnya mengetahui siapa saja ya. Oke, let's say kalau misalnya saya ketemu orang seperti Icun, cara berkomunikasi seperti ini, terus ketika dengan orang lain. Ya benar. Memang selama 20 tahun kan kayak ngelihat gestur orang, kayak misalkan dia ngelirik aja, kayak dia naikin dagu dikit, kayak misalkan dia garuk-garuk karena gatel atau karena gugup, itu kan lama-lama terlatih kan kayak gitu. Jadi somehow, apalagi kayak di dalam setiap gerak itu kan ada simbol apa sih yang dia rasakan, kayak, dan juga itu ada ilmunya loh. Gue tidak sekolah dengan resmi tentang gerak mikro tubuh, tapi pengalaman gue 20 tahun memotret tuh somehow membantu gue untuk memprediksi ke respon dan kayak psikologi orang tuh kayak gimana, itu sih. Berbicara mengenai fotografi, menurut Pak E fotografi itu apa? Fotografi untuk gua itu adalah cara pandang, pola pikir. Contohnya,
eh, apa yang lo foto, misalkan lo motret ini ya, motret makanan, misalkan teman-teman pasti kayak gini deh, di tempat gue juga foto makanan banyak ya, lo juga pasti foto makanan banyak juga ya, tapi apa yang lo foto, caranya bagaimana, semuanya itu bisa terrefleksi ke dalam apa ya, bisa dianalisa kayak gitu loh. Jadi Tentang bagaimana kita iya, memproduce atau menghasilkan gambar tersebut. Bukan tentang bagusnya angle-nya atau apa, tapi juga banyak hal yang bisa tercermin dari apa yang kita foto dan bagaimana caranya. Gitu. berarti kalau misalkan kita ngomongin kualitas atau kemampuan gitu, apa yang perlu diasah? Empati. Balik lagi, empati itu memantik atau memandu kita ke dalam sensitivitas. Ya, jadi kita bisa yang tadinya nggak terlihat itu lama-lama pada saat kita memerankan empati kita, itu lama-lama akan jadi kelihatan ya, jadi tahu ya gue, jadi kayak gini yang dirasain orang, kayaknya gue harus seperti ini nih motretnya, atau kayaknya gue harus mensimbolkan ini di dalam foto gue dengan motretnya, cangkirnya seperti ini, sehingga nanti hasilnya ini mempunyai narasi seperti ini gitu. Ini nggak tahu sih. Jadi ketika mendengar kata empati gitu yang keluar dari Pak itu, pertama kali waktu di kelas presentasi. Jadi di tahun 2025 ke belakang tuh saya dikenal sebagai orang yang minim empati gitu. Karena saya hampir, Siapa yang ngomong? banyak orang, banyak teman-teman. Karena saya cukup mungkin dilihatnya straight to the point aja gitu. Jadi kalau nggak mau kalau misalnya let's say dalam hubungan pacaran aja, saya nggak mau memihak pasangan saya pada saat itu gitu. Misalnya dia bercerita tentang dia melakukan kesalahan di kantor, tapi dia diomelin, saya merasa kan kamu yang salah gitu. Terus tapi di tahun 2000 ya, terus akhirnya kayak saya cerita, ya emang lu nggak punya empati gini. Terus di tahun 2025 saya mulai merasa kayaknya memang empati itu adalah satu hal yang harus saya pelajari gitu, karena lama-kelamaan membuat saya berada di posisi yang stuck. Nah, gitu, karena saya nggak, ya dalam artian saya nggak mau berkompromi nih dengan sudut pandang itu gitu. Dengan mengerti orang. Terus masuk kelas pagi, kalimat pertama ketika ngomongin presentasi adalah harus berempati. Di situ saya bingung kayak, ya mungkin emang udah dimulai, tapi saya tuh mungkin sampai sekarang masih bingung gitu. Memulai berempati itu mulainya dari mana, Pak? Satu hal sebelum gue jawab ini ya, ntar kita coba atau lo sendiri mungkin setelah ini lo diskusikan ke diri lo deh, perbedaan antara simpati sama empati apa? Itu beda, ya kan? Jadi kalau empati itu lebih into lagi, benar-benar bisa ikut merasakan kayak gitu. Dari mana kita bisa mulai berempati? Ya balik lagi, itu sebenarnya kan hal yang spiritual ya. Spiritual itu tidak harus selalu tentang agama atau ketuhanan saja, tapi bagaimana Menyentuh dengan diri sendiri ya. Gue baru mencari kata-kata yang tidak terkesan bullshit kayak misalkan orang, gue tadi mau ngomong bahwa ya kita lebih bersyukur, tapi itu menurut gue sih bullshit ya, kayak terlalu poetik, kayak kurang realistis gitu. Bagaimana memulai empati ya. Empati terjadi pada saat gini loh, misalkan lo akan ngerti kalau nanti lo udah kena batunya nanti. Misalkan ada orang suka ngomong kayak gitu kan, lo akan ngerti, lo akan bisa belajar pada saat lo nanti sudah mengalami kayak gitu.
Ya artinya apa? Oke. Artinya gue harus banyak mengalami dulu. Makan garam. Dan Ya kan? mulai dengan diri sendiri bisa juga. Apa? Dan mulai berempati dengan diri sendiri bisa juga. Bisa banget. Gue bilang sih ke anak-anak, ya lu hargai diri lu. Mulai dari situ deh, hargai diri lu deh. Lu keluar-keluar, kenapa ya karya gue nggak terima orang? Gue bilang, nyata. Gue tanya ke lu ngehargain karya lu sendiri apa enggak? Ngehargain Pak tapi coba kayak gimana? Lu geletak-geletakin kayak gitu. Kenapa kalau lu menghargai, kenapa enggak lu tuliskan, lu bedah lagi, lu gali lagi terus, pertanyakan lagi, masa cuma sampai segitu? Gitu loh. Dari situ. Ya kan? Kan? Itu kan ada bersyukur, gila ya. Gue sampai sekarang masih gini deh. Kaki kita kan punya kaki nih. Kita pernah ngomong sama kaki kita nggak, kaki makasih ya kaki, udah nganterin gua kemana-mana, naik gunung, naik sepeda, nganterin lu ke tempat pacar lu, jalan-jalan ke sini makan. Gila, apa nggak capek kayak gitu kan? Nggak pernah kita itu kok pas kaki kita dipotong satu pas amputasi baru nangis kita, ya kan, kayak sebenarnya sudah ada dekat kayak gitu, tapi makanya bersyukur kayak gitu. Pada saat kita mulai bilang terima kasih ke kaki kita, mungkin kita akan lebih memperhatikan, merawat lagi, and so on gitu loh. Itu sih Gimana kita kayak melihat, oh kukunya sudah panjang, haknya harus dipotong. Iya, benar. Lebih Iya. Ya, akhirnya saya memahami itu sih. Bahkan ketika tadi gitu, saya akhirnya kepikiran bahwa beberapa karya yang saya buat itu ya udah saya tunjukkan aja. Saya cuman fokus di saat proses pembuatannya, tapi ketika sudah jadi itu sebenarnya ketika dilempar ke sosial media atau apa tuh sebenarnya masih ada treatment yang harus kita lakukan lagi untuk membuatnya itu sampai ke sana. Masih. Produk itu tidak akan pernah jadi sampai kita memahami apa nggak akan berhenti, maksudnya tetap kalau misalkan sudah lo udah memikirkan itu, publish, it's not gonna stop there gitu loh. Terus saja berjalan. Selalu ada tuntutan lagi yang itu mungkin datangnya dari keinginan lo. Manusia nggak pernah puas, ya kan? Maka tadi gue mau bilang juga ya, lo kalau misalkan merasa cukup, udah berkarya di situ dan itu bukan tujuan lo utama yang lo harus kejar, ya juga nggak salah kan? Itu sih. Ya kan? Mungkin terakhir dari saya. Tadi kan kita berbicara mengenai bersyukur, rasa syukur gitu. Saya selalu menutup video ini dengan pertanyaan, akhir-akhir ini hal apa aja yang lagi Pak syukuri? Hal-hal apa yang saya syukuri di akhir-akhir ini? Kesehatan. Kemarin gue baru sakit ya, anjir, gila. Pas sembuh, gila ya. Kesehatan tuh penting kayak gitu loh. Ya, I quit smoking setelah dari SMP gue ngerokok, jadi kayak gila ya, gue bisa berhenti ngerokok gini loh. Semua orang tuh mati, gue dengan berhenti ngerokok juga belum tentu umur gue lebih panjang kayak gitu, tapi sebenarnya adalah keinginan merawat diri. Ya, bukan keinginan dan penghargaan terhadap apa ya, kalau gue ngomongnya ya embrace hope, ya, embrace hope. Jadi kayak bener-bener harapan itu selalu ada. Harapan itu yang terus menggerakkan kita. Harapan baik itu sih, ya kan? Ya, harapan walaupun tidak terjadi, harapan itu kan jadi positif, ya kan? Membuat kita jadi orang yang positif. Harapan baik itu membuat kita menjadi positif, itu sih. Ya. Terima kasih Pak. Thank you Echon. Semoga teman-teman juga bisa dapetin sesuatu, mengabsorb sesuatu walaupun ya banyak, ya gitu kan. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Bye.